Salam seni dan budaya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar dari pengetahuan keris yang disebut dengan istilah dapur keris. Dapur dari bahasa Jawa yang artinya adalah wajah. Maka istilah dapur keris berarti kita memaknai perwajahan dari sebuah bilah keris. Bicara dapur keris berarti kita dibatasi untuk membahas pada persoalan bilah kerisnya saja. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini penting terkait dengan penyebutan dapur. Jangan sampai kita itu menyebut dapur keliru. Seringkali tujuannya memuliakan, tapi menjadi salah. Saya contohkan, kebo lajer tidak boleh kita menyebut menjadi maeso lajer. Demikian juga, keris dapur maeso nempuh tidak boleh kita sebut menjadi dapur kebo nempuh. Karena penggunaan istilah bahasa tersebut dalam tatanan bahasa Jawa yang sedang dan halus dan kromo inggil seringkali menentukan tentang strata keberadaan keris tersebut. Contoh, keris maeso nempuh biasa digunakan oleh mereka yang hadir dalam dunia militer. Sedangkan keris kebo lajer, karena kaitannya kebo adalah bahasa sedang atau bahasa umum di masyarakat, maka identik dipakai oleh kelas masyarakat biasa. Ini sama dengan padanannya kalau kita punya teman namanya Eko. Kita tidak boleh menyebut namanya Mas Satu atau Mas Siji. Demikian juga kalau kita misalnya punya kawan namanya Mas Dwi. Kita tidak boleh menyebut Mas Loro. Nah, nama dari sebuah dapur keris demikian juga lekat dengan nama yang sudah dihadirkan di sana karena kaitannya dengan strata bahasa, fungsi keris dan makna yang ada di dalamnya. Maka yang disebut dengan istilah dapur kemudian juga populer di banyak tempat. Tidak hanya di Jawa. Di Bali dikenal dengan istilah dapuran atau rai, yang inti dasar namanya juga sama, yaitu perwajahan. Kalau kita ke Lombok dikenal dengan istilah angun-angun. Angun-angun artinya rupa sebuah keris. Sedangkan kalau kita jalan-jalan ke sepanjang pulau Sumatera, tipologi bentuk keris atau dapur sebuah keris populer disebut dengan istilah wajah keris atau rupa keris. Dari pengertian ini sangat jelas bahwa dapur berarti tipologi keris. Nah, tipologi bilah keris ini tentunya dapat ditengarai dari ricikan atau bagian-bagian yang ada pada bilah keris tersebut. Bagian-bagian yang dapat menengarai dari dapur keris dapat dilihat dari bagian besi, gonjo, sorsoran, awak-awakan, dan tentunya ujung sebuah keris. Maka di sini yang perlu saya garis bawahi adalah untuk menentukan sebuah dapur keris itu harus dilihat dari besi sampai ujungnya. Nah, seringkali kita kurang teliti hanya memperhatikan bagian-bagian tertentu saja. Bahkan ada yang mengatakan besi itu tidak berkaitan dengan dapur. Nah, ini adalah satu ungkapan yang salah. Karena di dalam satu naskah tertentu diterangkan ada dapur-dapur keris tertentu itu yang memang harus ditandai, salah satunya adalah bagian besinya. Kalau kita melihat misalnya satu naskah dari era PB10 di Surakarta, diterangkan salah satu ciri dari dapur keris Om yang Jimbi, yaitu pada bagian ujung besinya binolong. Maka kalau ujung besi itu tidak binolong, dia tidak disebut sebagai bagian dari dapur keris Om yang Jimbi. Demikian juga awak-awakan, seringkali orang tidak memperhatikan itu. Ada perbedaan yang sangat tipis terkait dengan rician. Saya contohkan keris Candi Laras dan keris Tilam Upih. Bentuknya, ricikannya sama persis. Perbedaannya hanya di perawakannya. Kalau keris Candi Laras memiliki perawakan tebal,
sedangkan tilam upih memiliki perawakan yang lebih tipis. Demikian juga kalau kita padankan tilam upih dengan tilam sari, perawakannya sama, tapi ada perbedaan ricikannya, karena tilam sari memiliki bagian dari greneng yang ada di bagian gonjonya. Tapi tentunya ini berkaitan dengan versi, karena versi Surakarta pada bagian keris tilam sari, pada bagian greneng hanya ada beberapa bagian dari duri pandan saja. Nah, oleh karena itu perlu dicermati, karena kalau kita melihat dari kitab Kawruh Empu, ada banyak sekali nama dari dapur keris itu yang secara aspek visual menjadi beberapa bentuk. Saya memberi contoh, misalnya dapur Megantoro yang pada umumnya berlut 7, di situ juga diterangkan ada pula yang berlut 11 dan 13. Demikian juga misalnya keris Parung Sari memiliki prototipe yang cukup banyak jumlahnya. Maka tentunya kalau kita membicarakan dapur, perdebatan yang kita bangun tentunya berdasarkan sumber-sumber referensi yang ada. Nah, di sisi yang lain, ketika ciri-ciri dari sebuah dapur tadi dilihat dari bagian pesi, kemudian gonjo, kemudian sor-soran, awa-awaan, dan panitis atau ujung pilah, itu adalah bagian-bagian yang tidak boleh kita lewatkan, karena seringkali tadi sudah saya terangkan banyak sekali kemiripan tapi hanya perbedaan perawakannya. Kadang ada juga yang hanya ada pada perbedaan di panitis atau ujung kerisnya. Nah, di sisi yang lain ada banyak sekali sumber referensi mengenai dapur keris. Sebuah kitab yang sangat populer tetapi sangat jarang orang mau membukanya adalah kitab Pangeran Karanggayam, menjadi salah satu sumbu dan sumber utama lahirnya kitab-kitab mengenai perkerisan, khususnya adalah terkait dapur keris. Sangat banyak dimuat berbagai ciri dan karakteristik dari dapur keris. Di situ diterangkan mengenai ricikan, nama dapurnya, kemudian ricikan yang menyertainya, perawakannya, dan tentunya juga seringkali disampaikan mengenai karakternya. Kemudian ada naskah yang di Bali itu sangat populer, yang bersumber dari Jawa juga, yang dikenal dengan istilah Kitab Dharma Kepandean, di mana Kitab Dharma Kepandean dibuat pada era Kediri, yang kemudian dibawa ke Bali pada era Arya Kepakisan, kemudian populer di Bali sampai hari ini menjadi salah satu pedoman bagi saudara-saudara para pandai di Bali dalam membuat keris. Kemudian ada Kitab Kawruh Empu yang juga sangat banyak memuat mengenai dapur keris dan tombak. Kemudian kitab Keroto Keris, kitab Centini, kitab Sojaroh Keris, kitab Cariyosing Poro Empu, kitab Panitikotgo, dan tentunya kitab-kitab yang lainnya. Bahwa dari berbagai kitab yang ada, memang seringkali ada sedikit perbedaan-perbedaan. Sama-sama satu nama keris, tetapi informasi yang disampaikan seringkali ada sedikit perbedaan. Karena saya contohkan misalnya, Serat Panitikatgo tidak banyak menjelaskan mengenai karakter dari dapur kerisnya. Berbeda dengan Cariyosing Poro Empu yang juga menjelaskan dengan sangat gamblang sumber utama dari empu pembuatnya. Kemudian di sisi yang lain, kitab Sojaroh Keris lebih banyak menerangkan mengenai perjalanan para empu dengan berbagai dapur keris yang dibuat. Sedangkan kitab Centini dengan sangat gamblang menjelaskan keris dengan berbagai dapur dan ricikannya. Kemudian dapur Duung Sawawaos cukup gamblang karena dilengkapi dengan gambar dan sangat jelas dengan berbagai ciri dan karakter dari keris yang ditampilkan. Nah, sumber-sumber referensi ini tentunya sangat penting kita gunakan sebagai pedoman untuk kita menyebutkan suatu dapur atau tipologi sebuah keris. Selain sumber referensi yang tadi saya sampaikan, ada hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama, dan ini menjadi kunci penting lahirnya sebuah dapur. Dan sayangnya, karena belum populernya saudara-saudara perkerisan kita dalam memahami atau membaca kitab-kitab ataupun sumber-sumber referensi yang ada, seringkali menjadi pemahaman berbeda. Bahwa sumber dari sebuah dapur keris itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tentunya sugesti alam. Maka objek, flora ataupun fauna, bahkan yang hidup di alam air, itu juga menjadi sumber referensi. Kita bisa menjumpai misalnya dapur Mino
yang artinya adalah ikan, tentunya itu adalah kaitannya dengan binatang air. Kita mengenal juga dengan nama-nama dapur, misalnya dapur anggrek yang berkaitan dengan flora. Kemudian ada dapur lunggandu misalnya, itu juga berkaitan dengan sugesti alam. Maheso, kemudian nama-nama binatang dan lain sebagainya seperti Maheso Nempo, kemudian Kebo Lajer, Kebo Teki, dan lain sebagainya. Kemudian sumber lahirnya dapur selain sugesti alam tentunya adalah kaitannya dengan mitologi. Kita menjumpai misalnya dapur Singobaro, Nogotopo, Nogorbasuki, Gajah Wirowo, Gajah Indro, dan sebagainya. Itu adalah kaitannya dengan aspek-aspek mitologi, di mana makhluk-makhluk tersebut tidak biasa kita jumpai di alam nyata. Itu adalah lahir di dalam alam spiritual atau di dalam alam dia ketika manusia sedang melakukan hubungan manusia dengan Tuhannya, baik melalui samadhi, melalui perenungan-perenungan yang sangat khusus dan mendalam. Dan sumber dapur yang ketiga adalah sumber dapur yang berkaitan dengan penggabungan, baik sugesti alam, mitologi, ataupun dengan unsur-unsur yang lain yang kemudian digabung menjadi satu. Dan ada pula yang memang relatif terbatas tapi kaitannya dengan kondisi masyarakat. Kami contohkan misalnya dapur Balebang. Balebang artinya rumah merah yang zaman itu digunakan sebagai tempat pengadilan. Kemudian ada juga disebut Bangodolok, bentuk bangunan rumah atau gubuk yang digunakan untuk mereka yang bekerja di sawah untuk istirahat dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sumber lahirnya dapur selain dari sugesti alam yang paling dominan, kemudian mitologi, penggabungan dan kondisi yang ada di dalam alam kehidupan masyarakat Nusantara.